Kalau dijawab oleh nisbah inggih bae. Kada ada lagi bae wajah nang lain nang ulun pandang selain pada kakak Abdullah. Apabila ulun mata terbuka, jelas bayangan kakak Abdullah di mata ulun. Apabila ulun memejamkan mata, lebih nyata bayangan Abdullah Taala itu di hadapan ulun. Oh ujar Haji Saleh kaitu aija makanya ikan makan dulu nak makan ulun baik kada kapingin makan aija makan ini abah nak ke rumah Abdullah nah abah ni nak mana kun bujur kayaknya lo ini bilanya bujur nak kayak kawin nih kan Abdullah Taala mendengar kayak itu lalu sinis bani kasukaan nih lalu hakun makan manggadi terbuka sajadah takipai tasbih takipai mukanya kan kada pacilan lalu buka kami je makan sinis lalu himong Haji Rahmah han bah kayak bubah kalau nyebai hakun makan baik ibaratnya kada apa juga kita sekali saat memahimui anak asal ini bagus baik ulun kada hendak terulang kedua kali tragedi ngesun berdarah itu bahaya ayo emang kayak itu kayaknya imbah maghrib abah kayaknya menuju untuknya Abdullah Taala dan lalu setelah itu kan sayap-sayap terdengar suara azan berkumandang bahwa menandakan waktu salat maghrib telah tiba. Lalu berwudu yang Haji Saleh setelah selesai berwudu lalu sembahyang berjemaah beserta anak dan istrinya. Tuntung sembahyang, tuntung bawir-wir, tuntung berdoa. Lalu ujar Haji Saleh, berdiam mana di rumah lah ini abah hendak kapunduk Abdullah Taala dan abah hendak menakoni Abdullah kayak Pak Abdullah ini atau bujur kalau ikam apabila bujur jadi haja nak ikam abah kawinakan dengan Abdullah. Lalu setelah itu menuju itu Abdullah Taala dan Abdullah lalu menuju Haji Saleh ini kapunduk Abdullah Taala dan lalu bakatok tok assalamualaikum tok assalamualaikum lalu dijawab oleh Siti Raudah waalaikumsalam lalu dibukakan pintu terlihat Haji Saleh di depan rumah lalu dipersilakan masuk oleh Siti Raudah ini Haji silakan masuk ke rumah ini lalu masuk Haji Saleh lalu berpandir loh Siti Raudah kenapa habar ji apa maksud kedatangan pian kamari ada nang hendak dipandirakan kah lalu ujar Haji Saleh inggih ada nang hendak aku pandirakan lawan ikam wan julan Abdullah mana Abdullah itu ada di kamarnya aku masih bewirit berbentuntong lagi inggih lalu ujar Haji Saleh maksud kedatanganku kasih ini kada nang apa-apa pengaruh dah aku ni hendak istilahnya tuh mempertanyakan masalah nisbah dengan Abdullah ini kayak apa lalu takajud Siti Raudah nih ujar Siti Raudah ulun minta maaf benar ulun nih udah aja pang ini Abdullah nih ulun pada ini cuma kayak apalah kayak itunya kan kakak anak kada jadi masalah itu ujar aja salah lalu ujar Siti Raudah ulun dimarah saja pang kayak ini nah sudah aja ulun pada nang kayak Abdullah ini pemakan pakaian sudah pian nang menjamin karena pemakainya mahandaki anak pian rasa kada pantas sudah aja ulun sambetakan bahwa nang kayak sinis batu ibarat burung halang sedangkan Abdullah Taala dan ini ibarat burung pipit memang sama-sama pada burung tapi halang terbang tinggi pipit terbang rendah kada mungkin Abdullah ni kau menyamai terbangnya lawan Siti Nisbah nah jangan kayak itu ikan banggapan ujar Haji Saleh aku tuh ujar Saleh bujur aku memang aku merasa aku nih orang kaya tapi aku sedikit pun kada pernah berpandangan kayak itu soalnya hartaku ini kada nang ampunku kada ini ampunnya Allah aja ampunnya cuma ini dititipakan non aku jadi aku ini kada sugih ujar Haji Saleh itu orang alim karena orang tuh sadar bahwa dia itu jahil fakir dait hina merasa ada sugih lah ada alim kada ada alim sama sekali nah ngarang orang alim kan kayak Haji Saleh cuma walaupun orang ini nyata alim cuma kada mengaku alim kenapa karena orang memuliakan kepada sifat dirinya yang sebujurnya lalu ujar Haji Saleh jadi jangan sedikit pun kita berpikir tadi karena pandanganku ini kada kayak itu
Lalu ujar Siti Raudah, jadi pang maksud pian ini napa? Ayo itu tuntung ka sudah Abdullah. Lalu didatangi oleh Siti Raudah menuju kamar Abdullah Ta'ala dan dibuka kamar, sudah selesai. Ujar Siti Raudah, nak itu Haji Saleh nak datang, hendak bepandir laut ikan. Iya kamar, ayo kasih ikan keluar hadap isi dia. Lalu setelah itu kan berhadapan langsung dengan Haji Saleh, lalu bepandiran. Ujar Abdullah, kenapa bah? Ada kabar apa pian kamari? Jadi kayak ini naklah. Abahnya ada hendak abah pertanyaan. Tadi si Misbah sudah abah tanyain. Ini tinggal menanya ikan menjawab. Ini baik. Ada apa kisahnya bah? Jadi kayak ini naklah. Sebenarnya kayak waktu malam itu kayak abah tuh menyuruhkan ikan lan adik melang si Misbah tuh menunggu rumah berdua tuh. Abah tuh tahu aja kayak abah tuh berbulik sabunnya waktu itu. Abah tuh hendak mengetahui apa nih ikan gaulan si Misbah, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Cuma abah mendengar waktu itu sumpah ikan lawan curahan perasaan hati ikan tulang si Misbah. Abah mendengar. Jadi saat ini abah hendak langsung mendengar dari bibir ikan langsung berhadapan kita. Apakah ikan bujur-bujur mencintai si Misbah? Lalu tadi yang Abdullah, berarti aku ini diintai aja rupanya waktu itu. Tapi ujar Abdullah pandangan orang yang bagus lah. Kada pernah memandang buruk orang lain. Ujar Abdullah, inggi pang bagus saja. Bu Haji Saleh ini waktu itu mengintai kami. Karena sini tuh kalau terjadi apa-apa, naran dia pak. Karena kada tahu bahwa dua orang insan yang berlainan jenis ini kan. Di saat tengah malam tuh ada tantu lagi. Bursia ada syaitan yang mendekati. Mungkin terjadi sesuatu. Bagus Jepang di sini. Inggi jarak betul dan kada apa-apa. Di hati pang kami itu berpandir. Lalu ujar Haji Saleh menakuni pulang, bujurkah ikan ini mencintai lawan si Misbah anak putra? Lalu dijawab oleh Abdullah Ta'ala dan inggih ulun mencintai si Misbah. Lalu dikibit oleh Siti Raudah. Cuma Abdullah ini paham, ada bepandir pang Siti Raudah ini kan, cuma mencocok ke pinggang mengibit gitu. Abdullah ini sadari bahwa artinya ujar mama nih kan, nyata mama ini hendak menyambut kada pantas. Pasti pun kayak itu. Cuma tergantung Haji Saleh, ujar Abdullah Ta'ala dan dalam hati upan. Jadi ujar Haji Saleh, amunnya kayak itu ikan bujur-bujur mencintai anakku. Insya Allah. Jadi hajat ikan mau kawinakan. Lalu himong Abdullah Ta'ala dan waktu itu. Umpamanya Abdullah Ta'ala himong baik. Cuma kan kada mengalur lagi waktu itu dia masih di hadapan Haji Saleh. Berdiam aja dulu. Cuma lihong. Lalu ujar Saleh sampai di situ bang. Pembicaraan kita, aku hanya hendak mengetahui itu. Setelah itu, bulik Haji Saleh. Sebelum bulik bersalaman kan. Abdullah Ta'ala mencium tangan Haji Saleh. Assalamualaikum ujar Haji Saleh. Waalaikumsalam. Sahutnya oleh Abdullah Ta'ala. Bulik Haji Saleh. Lalu setelah itu, di saat malam, tak umut Abdullah Ta'ala dan kurehing-kurehing seorangan. Ujar Abdullah dalam hati kawin juga Abdullah Siti Misbah. Lalu beparak Siti Raudah. Makahimungan benar ikan nak kenapa? Jaga kawin kalau main lawan Siti Misbah. Kawin nak kayak. Mana duitnya? Ujar Siti Raudah kepada Abdullah Ta'ala. Lalu tak umat Abdullah. Umat lajir Abdullah. Ujar mama nih. Seorang duit kada ada. Kawin datang di mana kawin? Tapi nak ada ini nah. Jika ingat anak semalam waktu kita menggerakan Johor Batu Pahat Malaysia. Inggi mai ingat ya ulah. Waktu itu kan ada kalau panjang nak bahikan. Tanah itu kan ditanami pohon gatah. Cuma waktu itu halus amun waya ini nak dana sudah buangnya rapung gatahnya. Saat itu kan mama titipakan untuk dia dinas perkebunan waktu itu. Lalu mau berjanji apabilanya itu sudah berharga, itu sudah ganal pohon gatah itu, kain kita ambil. Lalu bahin tatak Abdullah Ta'ala dengan himung pulang rumah kawin dia main jagarnya. Lalu ujar Siti Raudah kawin lah itu. Nah apa mak jadi kayak itu? Hau? Bujur enak kayak ada tanah di situ berharga sudah. Tambang gasan tulak Johor Batu Pahat Malaysia adalah ikan. Lalu tamat pulang Abdullah Abdullah tambangnya pulang ada tambang gasan bayar kapal.
Nisbah pun kahimungan di dalam kamar ini. Lalu kahimungan Nisbah Majahid Nisbah tercapai juga nangku idam-idam apa. Nah apa jadi kayak itu? Soalnya Nisbah nang ini artinya orang yang ku cintai nih, orang yang ku harapkan untuk menjadi teman hidupku, untuk membina mahligai cinta. Ternyata jadi juga menjadi kahimungan apa goreng aja di dalam kamar di Parabahan. Lalu lengas dari itu siang waktu itu terdengar kabar sampai kepada Haji Saleh. Artinya Abdullah Talan ini ada berisi tanah di Johor Batu Pahat Malaysia. Besan umur bebini kan istilahnya. Cuma tambang duit kadada. Oh, biar Haji Saleh gampang aja tambang masalah danau besan bayar kapal itu. Lalu Haji Saleh berpanggil Haji Rahmah. Oh iya, pun kenapa bah? Ini ku dengar kabar ini kan si Abdullah Taladan ini ada peninggalan abahinya. Waktu itu tanah yang ditanami di situ kan pohon-pohon gatah. Cuma waktu itu halus. Waktu ini ganas sudah nyari dititipakan di situ di dinas perkebunan di Johor Batu Pahat Malaysia. Cuma apabila sudah baraga dan pohonnya pun sudah ganalan, kain anak diambil tuh untuk dijual. Iya bagus baik kayak itu. Cuman nang maulah Abdullah nih kada karon rasanya kita apa mainnya tambang duit kada ada. Oh mah gampangnya baik judulnya baik tambang duit di Johor Batu Pahat Malaysia. Lalu setelah itu berangkat deh Haji Saleh ke rumah Siti Raudah. Naik ke rumah Siti Raudah, bakatuk tok assalamualaikum, langsung dijawab oleh Abdullah Talan. Waalaikumsalam. Oh bah masuk bah. Lalu masuk Haji Saleh ke rumah Abdullah Talan, duduk. Setelah duduk lalu pandiran, artinya nakai abah ada mendengar bau ikannya ada berisi tanah di Johor Batu Pahat Malaysia. Di tanah itu kan di tanah merah penggata ya anak ini bahaya dahulu halus pang lagi waktu itu kan melawan tanah waktu itu masih belum baraga ini aku tahu. Jadi maksud ikan ini anak tulokas itulah ini bahaya. Cuma apa tambang duit kakak ada anak ini baik tambang duit kadada kayak kalau anak menuju Johor Batu Pahat Malaysia pada duitnya. Oh itu gampang nah. Jadi pabila kemana berangkat rencana tiba ya kan hari Minggu nang dihadap ini orang tolak ke Johor Batu Pahat Malaysia. Oh berarti 4 hari aja lagi. Aja karena kan datang ke rumah abah ini masih ini baik. Lalu kan bulik Haji Saleh tadi malam waktu itu. Di waktu kesunyian malam itu lalu sholat tahajud Abdullah Talan lalu setelah sembahyang tahajud selesai sembahyang tahajud lalu Abdullah berdoa. Oh ya Abdullah waktu itu berdoa, ya Allah jika memang ya Allah Siti Nisbah itu memang berjodoh lawan ulun maka satu akan ulun. Tapi jika memang Siti Nisbah itu tiada berjodoh lawan ulun maka hilangkan perasaan cinta ini. Lalu selesai berdoa barabai Abdullah Talan di pabunnya. Dirasa-rasa Abdullah berjodoh juga aku ngejar Abdullah. Iya, manukan hati. Doa memang bang kayak itu cuma betulak lawan hati ya Abdullah. Jalan dari tahu tak kisah Siti Nisbah pulang di situ. Siti Nisbah ini pulang berdoa, ya Allah di waktu tengah malam itu ya ada sembahyang tahajud pada waktu itu kan Siti Nisbah ini cuma sambil ingin berabah ingin berdoa di hati. Ujar Siti Nisbah, ya Allah ya Rabbi Tuhan, jikalau Abdullah Talan itu jodohku ya Allah, dah katakan mana bilanya kada jodoh akan lain di Siti Nisbah jodoh. Doanya lain. Artinya apabila kada jodoh akan bilanya jauh diparahkan. Lalu waktu itu siang hari. Lalu waktu siang hari itu kan lalu Siti Nisbah nih berpandir lawan mamanya lalu Haji Rahmah. Mak, kayak memaki kisahnya kakak Abdullah tadi mak. Kayaknya Abdullah ini kan ada besi tanah di Johor Batu Pahat Malaysia tuh. Peninggalan almarhum abah. Cuman ini kan kada kau tulak malam jadi itu abah ikam tadi ada mah
menjadi tambang duit di sentuh lepas itu. Oh iya, bagus bener mah ya kayak tadi ujar sinis bakai muan. Jadi jo malah kawin ulun kakak Abdullah. Jadi bener nak kayak ayah. Berdua itu nak kayak mudah-mudahan jadi. Lalu setelah itu waktu hari berjalan hari sampai pada hari Minggu. Waktu hari Minggu itu pas waktu cagar keberangkatan, cuma kan pasan Haji Salil Abdullah Teladan, apabila sampai waktu itu kan ikam ke rumahku dulu ambil tambang duit. Lalu selesai Abdullah sholat subuh berangkat dari persekutuan bapak ayahnya selamat, lalu menuju rumah Haji Saleh. Sampai di rumah Haji Saleh berpandiran-pandirannya, lalu berangkat. Sabaratan Haji Saleh pun umpat, bahkan Siti Nisbah umpat mengantarakan waktu itu ke pelabuhan untuk menuju Johor Batu Pahat Malaysia, menunggu kapal waktu itu. Jadi waktu itu kan Siti Raudah nih menangis. Ujar Siti Raudah kepada Abdullah Bupasan, nak, apabila ikan naklah mencapai tanah Malaysia di Johor Batu Pahat itu, ikan naklah jangan dilupakan orang-orang yang baik lah ikan di sini. Inggih, ikan bagus-bagus gitu. Jangan sampai ikan berbuat namanya lahir lawan agama. Inggih, lawan kayaknya di situ ikan banyak, banyak nih ikan lihat macam-macam karena pergaulan apa di situ serba ada. Cuma itu aja permintaanku, jangan sampai ikan terjerumus kabar sesuatu nang menjatuhkan ikan ke lembah dosa kayaknya. Inggih, lalu menangis. Siti Raudah ini ngaran anak saya ikungannya dilepas ya Allah. Wajar aja. Lalu setelah itu pulang bersalam si Abdullah Teladan lawan Haji Saleh. Ujar Haji Saleh, ikan bagus-bagus di situ. Inggih, aku kan tuh banyak pasan non ikan. Nang harus ikan ingat, ujar Haji Saleh. 5 waktu jangan sampai ikan lupakan. Lawan apa nang pelajaran ikan waktu ikan sekolah. Amalkan bujur-bujur di situ. Jangan di kampung aja. Inggih, lalu setelah itu bersalam dengan Haji Rahmat sampai kepada Siti Nisbah. Siti Nisbah ini menangis saja. Jadi mau hani bertutup sebelah itu mata aja kelihatan menangis Siti Nisbah. Ujar Abdullah, hapus dengan air mata pian. Kenapa pian menangis? Ulun kali salawasan ningai di benua orang. Ulun imbah mendatangin ke dinas perkebunan situ kan di Malaysia situ. Selesai ulun balik pulang kampung. Ini pangkai. Tapi kayak apa kak? Ulun kayak jangankan jaga lawas. Ini kan ibaratnya lawas saja pian kayak kasih itu. Jangan lawas benar juga adanya. Paling kada benar sebulan ulun di Johor Batu Pahat Malaysia. Paling kada benar tuh bagian di situ. Cuma kan waktu itu perjalanan kapal di sini aja udah berapa bulan menuju Malaysia tuh. Ada nang para Malaysia kan berapa bulan perjalanan di kapal aja. Cuma kan Abdullah ini badiam di Malaysia itu kehendaknya itu sebulan aja. Ini pakai ujar Siti Nisbah. Ulun sehari aja kada bertamuan pian rasa kayak apa? Kerinduan di hati ulun. Seandainya ulun rindu lawan pian kayak kemana ulun mengadu? Seandainya ulun hendak memandang wajah pian kemana ulun kak memandang? Hanya bayangan pian aja kayak itu belum kawal lagi menghapuskan kerinduan ulun lawan pian. Tapi pian sabar aja. Pian tunggu di sini, insya Allah ulun kembali aja. Cuma ujar Siti Nisbah, seandainya pian sampai di ulun berpesan lagi. Tulis surat kabari ulun. Ulun kan tak juga tahu kayak kabar pian kayak apa. Karena amun ulun kadang mendengar kabar pian sakit hati ulun. Kayak apa orang ulun cintai di seberang laut sana. Ini. Amunnya pian kayak kada kau mahabarakan di istilahnya di surat, habar di angin barang, habar aja. Asal ulun mendengar kabar pian itu baik aja. Nang hendak ulun pinta tuh kabar baik aja kayak itu aja ulun pinta izin. Dan juga ada lagi pasan ulun kayak apabila pian bulik kena menuju Pulau Borneo Kalimantan Selatan ke Pulau Tanjung Karamat ini ulun minta maaf lah kalah ini permintaan ulunnya. Ulun ini meminta kayak bawakan setetak kain barang. Kada kau menukarkan baju itu lawan namun kawakai tukarakan ulun pupur buah apa nang kain tuh kayak kain sungkit tenun Melayu itu kayak ulun hendak. Lalu ujar Abdullah dan ini insyaallah ulun bawakan.
Setelah itu datang kapal. Penumpang ini kan ibarat data tinggal Abdullah teladan. Abdullah ini kada kuasa aja meninggalkan karena orang yang dicintai kan. Bukannya Sidnis aja pang dicintainya. Nang pertama benar umpamanya. Nya kayak itu aman orang yang beriman bujur nih. Nang dicintai yang pertama itu Tuhan. Nang kedua orang tuanya. Nang ketiga pegurunya, nang keempat hanya si bini-bini yang dicintainya. Ya kayak itu orang beriman kadang nomor satu orang itu cuma kan termasuk orang dicintainya. Ada kuasa juga Abdullah ini menitis air mata Abdullah. Karena apa? Karena hendak meninggalkan tanah kelahirannya, hendak meninggalkan kawitan yang disayangnya, hendak meninggalkan kekasih yang dicintainya. Lalu naik Abdullah ke kapal, mendadah Sayyid Misbah. Sambil berjalan kapal itu Sayyid Misbah ini menyasar di belakang, mendadah sampai hilang. Kapal itu pada terlihat lagi. Ujar Haji Saleh kapalnya hilang sebelah. Kita berikan kadar baik kayaknya dulu baik. Udah kada puas lagi kayak anu baik. Coba lihat kada lagi naik kapalnya kada terlihat lagi kada baik kayaknya aja lu aja japian berdahulu. Sayyid Misbah. Orang yang dicintai kau nih berpisah. Kada sanggup punya kada kawal lagi langsung balik kada kawal. Ayo ujar Haji Rama ayo baik biar aja dulu kita berarti. Biar aja dulu. Nya kan ini saya mulai. Lalu mulihkan Haji Saleh. Sampai di rumah. Lawan kada berapa lama kan setelah itu datang Sayyid Misbah. Sayyid Misbah ini kada langsung naik ke rumah. Duduk di tangga. Ini orang baru rumah tinggi kan bertangga duduk di tangga. Bongot anak Sayyid Misbah, edit Sayyid Misbah. Kayak apa kakak di situ. Pada saat belum hanya berangkat, sudah tadi gerakan Sayyid Misbah. Nah, itu dia orang cinta sebenarnya tuh. Itu kan pertautan antara dua keping hati yang saling mencinta. Ngaran bertaut tapi saya sedikit kada kawan. Ini bertaut saja. Ngaran Sayyid Misbah di sini kayak itu pada di situ Abdullah pun kayak itu juga. Tak kisah Abdullah di dalam kapal itu. Abdullah pun tahu. Abdullah kayak apa adik Sayyid Misbah. Itu membuktikan bahwa ada pertautan rindu. Belum seberapa lama lagi. Paling dalam hitungan jam aja. Sudah kayak itu perasaan Abdullah lawan Sayyid Misbah. Lalu setelah itu kan sebulan Abdullah teladan di Malaysia. Cuma kan perjalanan itu berapa bulan sudah cuma sebulan Abdullah teladan sudah di Malaysia. Kada ada kabar sedikit pun sampai kepada Sayyid Misbah. Jangankan sepotong surat, kabar di angin pun kada ada. Lalu tak Sayyid Misbah, Sayyid Misbah. Kayak apa kakak di situ? Jangankan surat, kabar di angin kan kada ada. Tahu Sayyid Misbah. Lalu ujar Haji Rama Umabah kayak kembang anak kita nih. Ini kenapa sih Abdullah ini? Jadi kada ada mengirimi kabar lawan kita. Jangankan surat kabar di angin kada ada. Baik kayak apa ini? Ayo umanya sabar aja kita. Insyaallah ini mungkinnya belum sempat menulis kan ini insyaallah ada surat. Lalu setelah itu kan setelah bulan hari berganti hari, minggu berganti minggu sampai 2 bulan sudah. Kada ada juga lagi kabar Abdullah ini tak umat pulang Sayyid Misbah kakak Abdullah kenapa kada ada kabarnya? Jarah mah desa kada ada baik kabarnya kayak apa juga ini bahisanya. Kasihan bayi anak kita coba lihat kurus karing pulangnya kada makan tapi tidak akan Abdullah talaga. Sedangkan Abdullah ini jangankan surat bayi kabar di anginnya kada ada juga lagi kayak apa? Ini sedangkan ini 2 bulan sudah ini badin di Malaysia. Lalu ujar Haji Saleh, ayo sabar teman. Kita tunggu bulan kayaknya berapa bulan, sebulan dalam beberapa hari ini atau sebulan kayaknya kita tunggu, mungkin ada aja. Ngaran Haji Saleh orang alim kan sangka baik aja, mungkin aja Haji Saleh ini belum sempat menulis lagi, atau ini ada kesibukan di situ. Lalu setelah itu kan minggu berganti minggu sampai sebulan atau 3 bulan sudah jangkanya. Jangankan surat kabar aja ada lagi. Tak umat pulang Sayyid Misbah. Lalu di waktu Sayyid Misbah tuh tahu waktu itu kan senja sudah tahu Sayyid Misbah memandang kepada langit di saat lembah yang senja ingin menutup sinarnya sang mentari memandang ke langit Sayyid Misbah seakan hadir bayangan Abdullah teladan di atas langit tersenyum Sayyid Misbah jar Sayyid Misbah kakak ada datang orang yang istilahnya
apa dibuai asmara, dibuai cinta. Rasa ada tuh bang bayangannya. Cuma setelah itu menghilangkan belum bayangan tuh tahu mat langsung untuk majas nisbah desa kada ada juga kakak. Tapi di saat si nisbah tahu itu kan merenung waktu itu di atas tangga tuh melihat kekanakan ibaratnya wajah anak kecil tanpa dosa bercandarian dan tertawarian menutup senja. Akhirnya kawah aja mengobati kerinduan di situ nisbahnya. Tenang si nisbah melihat kekanakan begayaan kekanakan kada berusaha kekanakan halus itu. Lalu saja setelah itu terdengar sayup-sayup suara azan berkumandang menandakan waktu maghrib telah tiba. Sembahyang. Bodoh ya kan sini lalu sembahyang berdoa ini. Setelah sembahyang itu berdoa, ujar nisbah ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Kabarkan pang ya Allah apa yang terjadi lawan kakak Abdullah kayak apa kabarnya seandainya kada kawajanya ya Allah ya anu garitikakan ya Allah di hatinya garitikakan di hati kakak Abdullah tuh supaya inya tuh mengirim surat lamun amunnya kada mengirim surat ya Allah garitikakan di hatinya untuk mengabarkan orang ini nang bulang bulik ke tanah Borneo lalu Malaysia ini supaya ada kabar inya tuh baik adanya hanya itu aja ya Allah yang minta ulni hanya hendak mendengar kayak apa kabarnya. Nah ulun pinta tuh kabarnya itu baik itu aja cukup ya Allah. Aduh sana macam-macam. Biar ada surat. Tak kisah Abdullah di tanah Johor Batu Pahat Malaysia. Waktu itu di Johor Batu Pahat Malaysia salah saya pang Abdullah sudah manu tanah nih kan udah selesai urusan tanah. Tapi waktu itu Jepang datang di Johor Batu Pahat Malaysia. Jadi Abdullah waktu itu kan sebagai gerlianya umpat berperang waktu itu Abdullah. Bahkan Abdullah ini pulang seseorang yang paling dicari oleh Jepang. Jangankan istilahnya bohong kayak Abdullah, mendengar-dengaran Abdullah aja siapa nambah lagi ditimbak oleh Jepang waktu itu. Karena apa? Abdullah ini yang paling banyak menumbangkan para prajurit Jepang ini. Jadi makanya dicarinya barang waktu itu. Nah, padahal kan Abdullah waktu itu cuma nulis surat, tapi ngaran zaman Jepang. Kada sampai surat tuh. Tak dikirim sudah disingkap oleh Jepang kada sampai ke tanah Borneo. Lalu waktu itu pulang berkirim pulang kada sabutin surat. Abdullah tuh waktu itu mengirim surat. Di saat Abdullah itu mengirim surat, menulis surat itu dibuat dimasukkannya kata-kata mutil bahkan diiringi dengan derayan air mata. Setelah dilipat dikirim lalu disambut pulang oleh Jepang. Jadi sabutin kada sampainya surat Abdullah tuh kata mengirim surat. Jadi tak kisah pulang di Pulau Borneo, yaitu di Pulau Tanjung Keramat Martapura. Tak umur tarus si jenis bahinya. Umah bahaya aku kisahnya ini. Kamu kayak ini tarus. Tak umur tarus anak kita kayak apa, ini kasihannya bahaya kayak apa ini. Ayo jarah bahinya sabar aja. Insya Allah kan apabila ini memang berjodoh kain Abdullah tuh pasti datang pulang kemarin. Tapi bahaya sudah ini. Bulan istilahnya bersambung bulan sudah. Bahkan ini pun sudah 6 bulan sudah. Abdullah telah dan untuk ada kabarnya. Lalu di waktu itu juga datang penjajahan Jepang ke tanah ke Banjarmasin waktu itu. Sakit waktu itu kan di tanah Borneo. Bahkan waktu itu Haji Saleh pun jatuh miskin waktu itu. Sampai Haji Saleh itu bakalan buka kas lagi daripada sakitnya. Jadi berpindah-pindah Haji Saleh ini kada tahu kayak apa lagi di hutan sini bila datang Jepang ke sini ke hutan sebelah datang Jepang ke sini ke hutan sini 10 tahun sudah Abdullah telah dan kada ada kabar waktu itu. Setelah 10 tahun kada ada kabar, jadi kan di Banjarmasin ini perjuangan terus berlanjut. Kada pernah padam perjuangan orang Borneo ini kada pernah padam waktu itu. Bulik Jepang waktu itu. Merdeka kan misalnya merdeka waktu itu Jepang bulik setelah itu damai. Lalu Haji Saleh ini berkembang pulang usaha Haji Saleh sugih pulang kayak asal. Setelah Haji Saleh sugih kayak asal datang pulang waktu itu kan zaman gerombolan. Lebih sudah pada 10 tahun Abdul Qadir masih kada ada kabar lagi waktu itu. Lalu di zaman gerombolan itu apabila malam itu sunyi. Kenapa? Apabila terlihat orang kampung berjalan di luar
bertamu oleh gerombolan dibunuhnya. Lalu lawang tutup berkunci bepajah lampu. Di sang cerita itu Sidni Subhani ada Sai Ikung yang berdatang waktu itu. Banyak orang yang berdatang dari kampung mana-mana berdatang lawan Sidni Subhani. Cuma Sai Ikung pun gak ada dalam terima oleh Sidni Subhani. Sampai-sampai pulang Bapara jakanya zaman kita wah ini camat Bapara lawan Sidni Subhani, tetap Sidni Subhani kadang terima. Berdatang pulang ada juga waktu itu orang yang termasuk kuat di masalah hukum agama berdatang lawan Sidni Subhani tetap kali terima. Lalu Haji Rahmah mangnya lawan Haji Saleh waktu itu. Ujar Haji Rahmah, coba bahagia. Abdullah telah lebih udah daripada 10 tahun sedikit pun gak ada kabarnya. Anak kita ini kasihan baik. Itu melihatnya. Itu aja yang dipikirkan yang mereka yang lain. Ada kasihan lah bang. Ulun takutan baik kan apa-apa. Busian kita garing anak kita meninggal siapa ngalihkan kita juga baik yang susah. Anak kita saya ikuman kan gini. Banyak nambah datang saya ikut malah terimanya. Makan tuh ada apa baik. Sidni Subhani kan nyebujang sudah. Umurnya pun sudah kada enam lagi, kada remaja lagi baik. Jadi pemandian orang jarang itu bujang Tuhan. Kada nyaman baik kita mendengar. Kita ini orang mampu baik. Tinggi bang. Ujar Haji Saleh. Tapi kayak papa kamu kada mau. Awak tuh yang memaksa. Awak dah hendak kejadian ikan pernah menyambat bau ikan pada hendak kejadian kayak Haji Fatimah. Lama skor. Makanya aku kada hendak memaksa ujar Haji Saleh. Hendak ku paksa, kayak ini ku paksa ikan harus lawan ini. Inya kecewa. Inya kada hakun makan lagi ataupun inya lari kemana kena. Siapa nangali kita jual. Ini pang ujar Haji Rahmah. Jadi pang kayak Pak, ayo kita pikirkan aja nang dulu solusinya. Ujar Haji Saleh. Jadi kan pada waktu itu bro, tak kisah kawan Haji Saleh. Kawan Haji Saleh ini kawan non Haji Saleh waktu masih memunduk, waktu masih sekolah pesantren. Sakamar non Haji Saleh, jakanya peribahasanya tuh sakit sama sakit, iwak karing sama makan iwak karing sabilah ruku besok berdua. Jakanya itu bilang berdasarkan balon Haji Saleh ini sudah. Bahkan orang pun alim orang ini. Jadi si kawan Haji Saleh ini berisi seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Tansir. Lalu si kawannya Haji Saleh ini berpandir kan lawan anaknya. Woi Muhammad Tansir, coba ikam kamar. Lalu mendekat Muhammad Tansir. Inggih kenapa bah? Ikam ini kayak umur sudah cukup. Ikam ini ya masuk sudah. Bukan remaja, ada remaja lagi ikam ini kayak. Aku ini ada maksud hendak menjodohkan ikam lawan seorang bini-bini. Nang bertepatan di situ nah di Pulau Tanjung Keramat. Abahnya itu bakawan non aku nak kayak. Mulai dari kami sama pundukan kami bakawan sudah. Jangannya sakit kami sama sakit. Jangan iwak karing sama pada makan iwak karing. Saya bilang ruku isep berdua. Jadi abah ini kayak badan sanakan sebelumnya. Jadi kayak ulun baik mengirim-kirim. Jadi apa namanya menurut baik dia bagi ulun. Jadi kayak enak kayak. Jadi rencananya malam esok kayaknya abah hendak menuju rumah Haji Saleh. Abah ini hendak memandirakan kan. Yang pertama abah hendak silaturahmi. Yang kedua kayaknya iya malah marakan si Nisbah gesantian lah. Ini aja bayang kayak itu. Lalu ringkas ceritakan sampai kepada waktu tepat abahnya Muhammad Tamsir ini berangkat ke rumah Haji Saleh. Lalu berkatok tok tak aja Haji Saleh. Ujar Haji Saleh jangan dibuka dulu. Kalau pang ini perjuangan bubuhan pasukan gerombolan. Lalu kan dibukakan dulu waktu itu. Lalu tok. Biar aja jangan dibuka ujar Haji Saleh. Dipajahi oleh Haji Saleh lampu rumah seberdan. Disuruh betabun ini sebelah lawan Haji Rahmah. Betabun. Lalu saya tok assalamualaikum. Setelah mengucap salam, ujar Haji Saleh. Bilanya orang mengucap salam berarti orang baik mendatangnya. Lalu dinyalakan lampu. Artinya ujar Haji Saleh keluaran naik. Umanya Sidni bakal keluar. Ini orang baik ini kenapa bah? Soalnya ini waktu itu ini mengucap salam. Berarti apabila orang masih mengucap salam berarti orang baik. Lalu mengucap salam tok
assalamualaikum, lalu disaut oleh Haji Saleh, assalamualaikum salam. Keluar Haji Saleh, dibuka lowong, ternyata kawan Haji Saleh yang sudah lawas kada berjumpa lagi. Lalu berapa umat ujar Haji Saleh, lawasnya kita kada bertamu, inggi lawas mana umat dan salako. Lalu duduk ujar Haji Saleh, silakan masuk, duduk keluar. Bapak dira. Umat, kayak apa kabar wahine? Alhamdulillah baik. Kempang kayak Haji Saleh, alhamdulillah baik Haji, ujar Haji Saleh. Jadi apa kisahnya kedatangan ikam kemari, lawas ini kada bertamu nih, ada kabar apa kisahnya datang ke rumahku? Jadi kayak ini Haji Saleh lah. Kedatangan kunang pertama benar Bang, kesini nih, hendak silaturahmi, soalnya kita sudah lawas kada berjumpa. Kita waktu itu berpisah kan, waktu kita kelulusan, sampai ini, hanya inilah kita bertamu pulang ini, sampai ini. Jadi Bang kayak apa ini kabar ikam wahine, ujar Haji Saleh. Ini bagus saja Bang, kayak apa ikam atau maaf wahine, aku di situ mah mendirikan majelis, kan lain majelis pemuda, majelis maulid, bahkan aku membukakan kitab, melajari bubuhan ini kekanakan anak mengaji, anak belajar kitab. Oh ini bagus benar ujar Haji Saleh, bagus mereka itu. Sedangkan ikam kayak Haji Saleh, amun aku saat ini aku ya kayak Bang kayu bahari aja, masih saja ibaratnya kan begawi no masalah intan, aku berjual tukar intan. Oh masih saudagar ujar kawan Haji Saleh, masih kada biasa aja. Kekayaan nang miliki ini kan ini kada milik kada ampun ku ujaran Haji Saleh. Ikan tahu jadi ujar kawan Haji Saleh. Aku paham aja. Nah itu pandir orang berilmu kan, orang yang sama-sama tahu bahwa harta tidak kada ampuninya, siapa ampuninya? Allah Taala juga ampuninya. Nah, lalu setelah itu ujar Haji Saleh, apalagi maksudnya yang kesini? Jadi kayak ini ujar abahnya Muhammad Tamsul. Aku dengar kan ikam ada bayi anak bini-bini. Siapa ngarannya? Ujar Haji Saleh, anak itu Siti Nisbah ngarannya. Lalu ujar Haji Saleh, ada apa kisahnya? Jadi kayak inilah, ngaran kita ini kan bakawan benar, sudah mulai baru waktu itu kan. Sewaktu pamulan aku masuk ke pundukan, ikam pun masuk ke pundukan, kita sudah sekamar waktu itu. Ujar Haji Saleh. Bahkan kita sakit nyaman kita rasakan berdua, sapa guringan kita. Apa yang kita makan tuh pun sama-sama aja. Peribahasa nang ibarat nasi sapiring aja kita pun makan berdua. Sabila ruku kita isap bersama. Ini ujar Haji Saleh. Jadi kayak ini, aku ini hendak menyambung. Ini kan kita bakawan benar. Supaya bagus nilai kita sambung, kita parahkan. Ujar Haji Saleh maksud ikam kayak apa? Artinya ujar abahnya Muhammad Tamsil, aku hendak meminang anak ikam nang benar bisnis batu. Aku minta kali dengan anakku lawan Muhammad Tamsil. Oh anak ikam siapa tadi? Muhammad Tamsil. Oh bisi anak kayak ikam inggi bisi anak. Sekolah juga sama ini sekolah memunduk sama di sebarang Sungai Martapura juga ini sekolah. Jadi selesai sudah kan lawasnya sudah selesai. Jadi ininya melajarakan kitab juga, melajari kekanakan yang belajar kitab itu kayak masalah hukum pakai. Oh bagus benar ujar Haji Saleh. Jadi kayak apa Haji Saleh? Lamaranku ini diterima kah? Lalu ujar Haji Saleh. Kayaknya aku menakuni anakku dulu. Apabila jarnya iya. Tapi apabila jarnya ada, aku kada kau yang memaksakan ujar Haji Saleh. Cuma kita ini berdoa ya supaya yang bagus saja. Oh iya kan? Ayo ujar abahnya Muhammad Tamsil. Lalu setelah itu ujar abahnya Muhammad Tamsil menangkap itu aku aneh dulu, aku anak buliknya dulu. Karena aku tunggu kabarnya inggi ujar Haji Saleh dulu. Salaman kan beragam lalu bulik. Assalamualaikum ujar abahnya Muhammad Tamsil. Menyahut Haji Saleh waalaikumsalam. Buliknya abahnya Muhammad Tamsil. Lalu tak umat Haji Saleh duduk di bangku. Umat Haji Saleh hendak ku terima sakit hati anakku. Soalnya kada bapak banyak sudah yang mendatang saya kumpul kada dan terimanya. Bahkan nak alim pun ada. Memang Muhammad Tamsil alim tapi nak sama alim ada juga kada terimanya. Kayak apa ini? Hendak ku paksakan aku menyakiti perasaan hati anakku. Kayak apa ini mau ujar Haji Saleh? Hanya aku ini sayang ujar Haji Saleh anakku seikumnya. Aku takutan sampai terjadi kayak Haji Fatimah lawan Maskor. Lalu ujar Haji Saleh, seandainya anakku ini kada belaki aja, ini jadi pemandiran orang, aku jangan sopan.
Tapi seandainya ku paksakan, ya kayak itu bang pulang. Inya sakit hati. Ayah pak ujar Haji Saleh. Jadi Haji Saleh ini bingung waktu itu. Bingung tuh kadang apa-apa. Diterima anak sakit hati. Karenanya kada ada perasaan. Kada diterima jadi pemandiran orang. Lalu masuk Haji Saleh ke dalam kamar. Bepandiran lawan Haji Rahmat. Oh ya umanya, kayak apa ini aku namanya hendak ku terima. Ini kan berdatang nih kisahnya ini kawan tadi mendatangkan anaknya nang bengaran Muhammad Tamzil, anak maminang anak kita Syed Misbah. Maka jadi kayak apa pang kisahnya? Aduh ini mana apa namanya aku. Jadi pesan berarti artinya kan kawan-kawanku tadi bawaannya aku meminta imbal itu kan jawaban daripada anakku dulu. Apabila ujar anakku iya, bila nyejarnya kada, aku ada kau memaksa. Ibu saja pak abahnya mengkait tadi kamu menjawab dulu. Soalnya kita nyali ujar Haji Rahmat. Seandainya kita kawin akan dengan Muhammad Tamzil kayak apa perasaan ini? Bujur pak Abdullah Teladan ini ada kabarnya lagi. Tapi ini masih mengharapkan Abdullah Teladan. Seandainya ini kita kawin akan hancur perasaan hatinya. Ya itu pang aku pikirkan namanya. Hendak belum ada kita kawin akan abahnya. Ini disambut orang bujang tua. Iya aja pang kayak itu. Cuma kayak apa kita nih? Lalu mengka itu abahnya pandir ya Syed Misbah kayak apa? Lalu keluar Haji Saleh pada kamar dipanggil Syed Misbah. Syed Misbah pun kenapa bah? Kemari satu bah. Lalu gue parah kayak Syed Misbah. Kenapa bah? Ini abah ada harus dipandirakan. Pandir apa bah? Kan tahu lah tadi ada yang datang tadi kawan abah. Ini tahu ya bah. Ikan tahu lah maksudnya kedatangan kamar. Pahami kalau bah. Ini pertamanya. Tapi yang kedua nih permintaannya. Inya hendak meminta ikam itu, meminang ikam jadi bini anaknya. Meminta ikam supaya dinikahkan anaknya Muhammad Tamzil. Bapak kayak bah pintar terima kata tuh. Ada terima. Abah ini meminta jawaban dari ikam. Abah hendak menerima. Abah paham aja perasaan ikam. Artinya kekasih yang 10 tahun kada berjumpa lawan ikam tetap ikam harapakan, ikam cintai. Seandainya abah mengawinkan ikam lawan Muhammad Tamzil, mungkin ikam kacau. Ya memang pang Abdullah kada ada kabar. Tapi kan ikam cinta. Ujar Haji Saleh sindiran. Artinya kan 10 tahun kada ada kabar dihadang lagi. Itu sindiran jangan orang kita wah ini tak. Lalu ujar Syed Misbah. Ini pang bah. Tapi kayak apa bah? Ulun baik berjanji pang menunggu inya baik. Kayak paham? Ini apa paham aja ikan cinta kalau inya. Tapi kayak apa pang kisahnya Muhammad Tamzil ini kayak apa? Rasa-rasanya baik asal ada juga pang ulun. Cuma nah kayak alangkah baiknya pang. Ikan pikirkan dulu bujur-bujur. Amunnya kalau ikan sembahyang istikharah dulu. Meminta lantuan bujur-bujur namanya jodoh ikan. Meminta dulu situ. Ini bayang kayak itu. Tapi baik, ulun berpikirnya dulu juga. Hendak ulun terima baik, ulun rasa kada sanggup karena cinta ulun kada lawan Muhammad Tamzil. Hati ulun ini terbawa oleh Abdullah Teladan sudah. Hati kakak Abdullah pun ada di dalam diri ulun sudah. Jangan ibaratmu kayak huruf hati Syed Misbah di dalam awaknya Abdullah, hati Abdullah di awak Syed Misbah. Nah itu ngaran cinta jurung cinta anugerah. Ngaran cinta ini kan ada 3. Yang pertama, cinta itu hanya sekedar kekaguman. Cinta yang kedua, cinta karena nafsu. Kenapa cinta karena nafsu? Karena memandang keindahan tubuhnya. Sedangkan yang ketiga, cinta yang ketiga adalah cinta yang memang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Cinta yang anugerah itu tidak akan pernah direnggut dari orang yang penuh berkat mencinta. Kenapa? Karena itu memang Tuhan menganugerahkan deh cinta itu. Jadi kadang-kadang mungkinnya kalau direnggut oleh yang lain kada kawan. Karena Tuhan sudah meletakkan di hatinya. Nah, setelah itu habis kisah. Guringan ya udah malam waktu itu malam. Setelah itu siang hari. Datang pulang abahnya Muhammad Tamzil. Bakatok. Tok. Assalamualaikum. Langsung dibuka ya. Waalaikumsalam ujar Haji Saleh. Masuk kayak abahnya Muhammad Tamzil lalu berpanjang.
Akhirnya kayak apa ini kisahnya nih. Abdullah taala anu ini anak pun Muhammad Tamsil nih lawan si Nisbah. Amun saat ini aku kata kau jadi gini balaman lagi anakku belum memberi jawaban lagi. Jadi pangkai apa? Kayaknya dulu ini mana mau jawaban ini belum menjawab lagi. Jadi ujar abahnya Muhammad Tamsil ayo kayak ini. Cuma aku nih lah. Ya ibadah disambat bilang kayak maharap pang aku nih. Cuma aku maharap ini kada apa-apa karena di situ disuruh. Arahnya kan mencari nang langkar, nang sugih, katurunan baik, nang saleh. Jadi itu adalah anak ikam. Aku ini anak menjalankan itu. Ujar abahnya utang tuh jadi ya maaf ibaratnya kayak maharap aku nih. Tapi aku tunggu aja kabar selanjutnya enak kayak apa. Lalu ujar abahnya utang sih lamun kayak itu aku boleh dulu. Kayaknya kabar aja aku bilangnya sudah sampai waktunya sudah ini memberi jawaban. Lalu boleh pulang abahnya utang sih. Bingung pulang Haji Saleh kayak apa ujar Haji Saleh hanya kawan benar nih ini nah. Lalu langsung Haji Saleh mengatuk kamar si Nisbah, dikatuk kamar si Nisbah. Tok 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 tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukailah kamar. Kenapa bah? Ayo kita keluar dulu kita berpandir anak abah anak pandir. Lalu pandir ini kan di luar. Si Nisbah itu datang pulang tadi nak kayak anu abahnya Muhammad Tamsil. Ini meminta jawaban kayak apa jawaban itu. Jadi sambat ya, belum ada jawaban lagi. Jadi kayak apa mbak? Ini masih apa? Nah kayak arahnya ini tunggu aja kabar selanjutnya. Nah, apabila ikan menjawabkan jadi kan. Jadi ujar itu sebelah kayak apa bang? Bah kita yang kisahnya apa kayak ini? Jadi kayak enak lah. Abah nih bukan abah nih mau wasi ikan. Ikan abah mah aku ipang ikam dasar bujur-bujur cinta ikam lawan si Nisbah lawan si Abdullah Taladan. Abdullah pun bujur-bujur loh nikah. Tapi coba lihat nak 10 tahun lebih sudah adakah surat dari Abdullah Taladan di tangan ikam? Kada ada pembayar. Adakah ikam mendengar kabarnya Abdullah Taladan? Kada juga pembayar. Kenapa maka ikam masih menunggu? Coba lihat ini. Kada pang kalau abang mau wasi juga. Di Martapura kayak di Pulau Tanjung Kaman ikan memang bungas. Tapi tahu kada setelah Abdullah tu natulak ke juru batu pahat Malaysia kada sedikit nak kayak garis nang bungas nang langkar kayak ikan kada sedikit. Bahkan nang lebih bungas dan lebih cantik daripada ini banyak di situ. Lawan kayak Abdullah tu kayak iya abah bukan yang ngomong aja cuma Abdullah tuh masuk orang bungas ini mudah aja menjawab. Lalu abah pun tahu Abdullah itu pandainya berkata-kata, pandainya mulus pandai memutar kata, pandainya. Coba ikan pikirkan, adakah ikan merasa ikan didustainya? Inya berjanji apabila datang di Johor Batu Pahat Malaysia ini langsung menulis surat, lalu dikirim sampai ke tangan ikan. Ada sampailah, kada datang, kada dikarambutin ikan lah. Nah, masuk mawas nih, lagi kisahnya itu Haji Saleh itu waktu itu. Coba ikan pikiran, ikan bujang nanti dana sudah. Kada supan lah ikan nak dipanggil orang nana ujar si Nisbah mahadang-hadang tabat hadang buah bungur. Kampirnya bujang tuha ujar orang siapa nang supanan nak. Ikan juga nak supanan abah pun supan juga. Coba lihat nak pulang nang datang tadi nak mendatangkan abahnya, mendatangkan anaknya kan kayak kawan abah tadi. Muhammad Tamsil itu nak kayak kada orang biasa. Inya alim, inya melajari kakanakan masalah fakih, masalah membaca tajwid secara banyak inya nak kayak melajari. Bahkan orangnya pun nak kayak bungas juga. Kada kalah juga Abdullah. Bahkan ininya ternyata nak kayak langsung seandainya tak abah terima langsungnya datang kemari. Itu pikirkan dulu. Sedangkan Abdullah 10 tahun adakahnya datang kemari. Berjanji apabila datang sampai ke Johor Batu Pahat Malaysia sudah selesai urusan tanah langsung bulik langsung malam marikan. Mana buktinya? Adakah buktinya? Lalu berderai air mata si Nisbah. Ulun baik, ulun minta maaf ulun pian baik, minta ampun ulun. Ini kada apa-apa. Tapi baik ulun jadi hati dia. Gara-gara cinta ulun kakak Abdullah ini pian tasupani, pian sakit hati. Kada nanti apa-apa.
ujar Haji Saleh, padahal Haji Saleh ujar Haji Saleh masuk panggilku sedangkan anakku. Tapi di Haji Saleh itu kan demi kebaikan juga. Kenapa? Soalnya kan mendatangi orang baik juga. Lawannya terjadi juga kan menikahi karena nanggasan orang berpacaran kada. Demi kebaikan si Misbah aja, demi kebaikan hidup ini dalam suatu saat nanti. Jadi apa? Amunnya kawa ujar Haji Saleh dengan si Misbah. Jadi kayak amunnya kawa urung akan niat kembal. Amunnya kawa hapus akan ngaran Abdullah di hati kembal. Lupakan Abdullah. Maaf mahadang Abdullah nang mengarambuti ikam itu. Surat kada kabar kada. Maaf ikam maharap nih itu. Kamu tak ada bawa umur makanya cuma pikiran. Ini nakanya nengaran cinta. Cinta itu tidak hanya menjanjikan kebahagiaan, namun juga ingin menyuguhkan kekecewaan dan air mata. Ada salah ada apa itu? Ada bahaya. Pikirkan adalah bujur-bujur. Karena bila nyepian ikan nakai sudah mantap, ada jawaban kabarnya apa? Nah, ini baik. Lalu kalau raya aja Saleh. Lalu lanjutan kisah waktu malam hari. Tuntung sembahyang sudah. Waktu itu tuntung selesai sholat isya. Tadi yang memanor. Sipni sudah. Mengganang pandiran kawitan tadi. Ujar Abah artinya maaf aku maha dengan Abdullah Teladan. Sedangkan Abdullah Teladan ini 10 tahun lebih sudah kada ada kabarnya. Surat kada ada, kabar kada ada. Maka Sidin pernah berjanji lalu apabila Sidin menjejakkan tanah batis Sidin ke tanah Johor Batu Pahat Malaysia, Sidin akan menulis surat dan dikirim kepada ulun. Ini mana? Jangankan surat kabar pun ada. 10 tahun berlalu, 10 tahun lebih sudah berlalu, kan ada kabarnya. Bujur juga Pak, ujar Abah. Sedangkan kayak kakak Muhammad Tamsil ini pun orang baik juga. Dan juga ujar Abah kada kalah muasnya lawan Abdullah. Tapi sejujurnya kada memandang muas pangulun nih, ujar Sidin Misbah. Jadi kan waktu itu Misbah berdoa lagi nonton, ya Allah, artinya ulun serahkan seluruh hidup ulunnya lawan dia. Jadi terserapin aja lagi. Jadi kan dengar cerita malam semakin larut kan. Setelah itu guringannya kan sudah sunyi waktu itu siang. Jadi siang itu dipanggil oleh Haji Saleh. Oh, anakku Misbah. Pohon, kenapa Bah? Kemari kan. Lalu berparak si Misbah. Kayak apa juga nak? Sudah kayak ikan pikirkan, sudah ada jawaban. Ini ada pambah sudah jawaban ini. Kayak apa? Artinya baik tarima kamu bertafsir. Kada ada gunanya juga ulun mengharapkan seseorang nang inya pun kada pernah datang, kada pernah inya menepati janjinya. Padahal janji itu adalah hutang baik, tapi sampai saat ini janjinya itu kada ada lagi, kada apa ngerti, kada dibuktikan lagi janjinya itu. Ya mengkai itu, jadi nyaman abah maha berakan dengan abah Muhammad Tamsil. Lalu setelah itu tulah kayak suruhan Haji Saleh menuju rumah abahnya Muhammad Tamsil. Sampai ke situ suruhan. Lalu berkata kayak tok assalamualaikum, waalaikumsalam, ujar abahnya Muhammad Tamsil. Jadi masuk ujar abahnya Muhammad Tamsil kepada suruhan si Haji Saleh. Lalu masuk. Artinya karena apa benar? Alhamdulillah baik. Ada apa nih kisahnya kemarin? Artinya ulun ini ada membawa pesan dari Haji Saleh, ujar Sidin. Ada yang dipandirakan jadi kawakapin malam ini kasih itu. Oh kau benar artinya ini masalah fitness bahkan ini masalah fitness bah ujar suruhan Haji Saleh. Lalu setelah itu kan murid suruhan Haji Saleh. Waktu berjalan waktu sampai malam tiba. Azan maghrib pun berkumandang. Setelah selesai salat maghrib berangkat abahnya Muhammad Tamsil menuju rumah Haji Saleh. Langsung lah Muhammad Tamsil ini datang ke rumah situ. Lalu sampai situ kan bakatu mau jawab salam di satu Haji Saleh masuk. Lalu bawa pandiran. Jadi ujar abahnya Muhammad Tamsil, tadi ada suruhan ikam dan sana kayak datang ke rumahku, artinya mah berakan artinya kan bahwa ikam ini ada meminta aku kemarin. Jadi ini masalah yang semalam kah?
Inggih ujar Haji Saleh. Jadi kayak apa juga kisahnya nih? Ujar Haji Saleh, artinya ujar anak kutip diterima. Lalu jadi kan menentukan hari, menentukan waktu. Setelah itu tertutup kisah itu langsung kan tak kisah pulang anak ini. Bukan orang kampung kalau ujar orang kampung rame benar jaganya kita di pepangantinan. Suaranya kan Haji Saleh ini seorang saudagar. Ada mungkin kada baik cara belanja pepangantinan. Lalu waktu itu kan dikumpulkan oleh Haji Saleh sekampungan, diberi tugas untuk macam-macam kan, kayak gawian macam-macam diberi tugas. Ujar Haji Saleh, artinya maksud aku mengumpulkan ikam kemari ini aku nih nama kabar kan bahwa ini kita nih anak pepangantinan. Jadi ini ku bagi nih 10 kelompok ku bagi 10 kelompok. Nah ini ikam aku meminta ikam tulakan kapal hari mencari situ mencari hadangan. Cari hadangan tuh di situ 7 ikon. Karena ini duitnya ikam tulak berangkat ke situ. Jadi 10 kelompok ini Bang ujar Haji Saleh ikam ku minta berangkat pulang ke situ. Ke daerah negara situ. Cari di situ pahiasan pengantin yang paling bagus pahiasan pengantinnya tulakan ikam ke negara 10 kelompok. Tulak ke 10 kelompok ke situ. Oh, kada sedikit Haji Saleh 10 mengumpulkan orang. Jadi kan cuma 10 kelompok itu belum tulakan ke negara itu berbagi sapaling mencari iwak. Ada yang mencari penatapan res saja ada. Sapaling mencari iwak karena kan waktu itu di negara ini kan pulau iwak ya kalau. Jadi 10 kelompok lain tuh diminta untuk tulakan ke daerah ataupun ke daerah muntai mencari itu pulau pahadrahan. Jadi sewaktu itu amun menurut dalam kisah tuh pahadrahan waktu itu tuh 8 sinuman dia artinya kan 8 terangkap 8 kelompok. Ada alang lagi Haji Saleh mendatangkan gesan bacaan. Lalu kan ringkas cerita di situ. Ada yang balawatan, ada yang mau ulah sarubung. Masing-masing tugas kan waktu itu. Jadi pulang di palawatan ini ada yang mencecang iwak, ada yang mencecang lumbuk, ada yang meracik bawang, ada yang meracik semua sambal. Terlihat di situ mamanya Abdullah Taala dan itu Siti Raudah. Siti Raudah itu ungut waktu itu. Umpat dia pang malawat ngaran istilahnya kayak Haji Saleh ini kan menyambut dan istilahnya memberi makan, memberi pakaian kepadanya. Umpat dia pang Siti Raudah tuh situ. Cuma waktu itu Siti Raudah nih ungut tuh kada apa-apa di pikirannya. Apabila inya melihat orang begawian ini kaganangan lawan anaknya yaitu Abdullah Taala terbayang rupa anak kasar dan hendak menitiskan air mata cuma ditahannya. Lalu meracak pulang ke lumbuk, tak umat pulang, kaganangan pulang lawan rupa anak. Lalu ngarang kada rasa kada sanggup, Siti Raudah bulik kada bapadahan waktu itu. Bulik sampai di rumah. Sampai di rumah tuh kada apa-apa. Siti Raudah menangis saja. Menangis tuh kada apa-apa. Umajir Siti Raudah. Kayak apa perasaan anakku? Orang yang dicintainya, yang pernah berjanji dan bersumpah lawannya, cagar bersanding dengan laki lain. Kayak apa perasaan anakku? Lalu tak umur Siti Raudah nih. Mbah itu berduduk, mbahnya berdiri, kadang apa-apa tapi pikiran anak. Kasihan lawan anaknya. Cuma aja Siti Raudah pulang. Bujur aja pang lah istilahnya. Salah aja pang kayak anakku. Sampai lebih daripada 10 tahun ada kabar. Tapi aku yakin ujar Siti Raudah bahwa anakku ini baik-baik aja di situ. Ngarang kawitan, tapi 2 kawitan kan ujar kawitan baik aja apa pasti baik aja di orang walaupun di mana aja anda kan ya. Biar ada kabarnya. Walaupun ringkas cerita. Waktu itu perkawinan antara Muhammad Tamsil lawan Said Misbah itu bertepatan pada hari Minggu. Jadi itu ramai bang misalnya di kampung Tanjung Kramet tuh. Surak-surai bubuhan masyarakat kampung nih Karamian. Jadi itu macam-macam laladuman, ada yang memakai laduman paring, ada yang memakai laduman istilahnya latupan yang kayak marcon itu dinyalakannya
Banyak ada di situ, macam-macam acara ada orang Bokuntawan, ada orang Bahadrah, banyak lengkap di situ. Lalu Siti Raudah pun kayak Siti Raudah terdiam di dalam pondoknya. Kenapa? Ada sanggup melihat Siti Misbah bersanding terkenang melawan wajah anaknya. Ujar Siti Raudah, hendak aku datang ke situ, melihat aku lawan Siti Misbah bersanding melawan Muhammad Tamsil, terkenang aku melawan wajah anakku. Kayak apa anakku? Menangis Siti Raudah. Lalu setelah itu kan berusung nih, Siti Misbah ini diusung lawan Muhammad Tamsil. Imba diusung itu kan sampai di anjungan, kan orang Bari di anjungan gitu, nah tinggi. Lalu duduk bertata itu bersanding di situ, ibarat raja lawan permaisurinya. Muhammad Tamsil gagah langkah, Siti Misbah emas. Jakanya ibaratnya itu rasuk lawannya. Cuma sayang beribu sayang. Walaupun istilahnya tubuh bersanding, tubuh ibaratnya cagar istilahnya terikat oleh pernikahan, cuma hati Siti Misbah tetap mencintai Abdullah Taladan. Kenapa jadi kayak itu? Soalnya kan Abdullah Taladan ini cinta pertama. Cinta pertama ini laksana mengukir di atas batu. Walau batu dilempar ke dasar lautan selama bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun, diangkat ke batu itu terlihat masih ada ukirannya lagi. Itu cinta pertama. Kada kau menghapus. Lawan juga kan nengaran orang yang bujur-bujur cinta yang dianugerahkan Tuhannya. Apabila sudah tertulis di hatinya itu satu nama, kada kau lagi yang menghapus ngarannya itu untuk mengganti lawan nama yang lain. Jadi di hati Siti Misbah itu kan ada lagi ukiran lain. Kalau Pak Muhammad Tamsil, nang ada Abdullah Taladan, hendak ditumpuk di situ, mungkinlah, kada mungkin, karena hati itu cuma cukup gitu untuk mengukir satu nama aja. Ujar Siti Misbah, cuma dalam hatinya kan gitu. Memang Pak waktu itu kan Siti Misbah itu tersenyum, tertawa. Tapi apa? Senyum dan tawanya Siti Misbah itu hanyalah sebagai tirai untuk menutupi kesedihan yang ada di dalam hatinya. Sedihnya kenapa? Sedihnya itu karena meninggalkan kawin orang dicintai. Memang pang 10 tahun kada ada kabarnya. Memang pang lebih daripada 10 tahun kada ada kabarnya. Tapi tetap rasa cinta itu kada pernah berkurang. Cuma kenapa dia menerima? Karena itu merusakan kawinan. Karena apa? Karena Siti Misbah kan orang yang paham di agama. Orang yang paham di agama ini kan bahkan itu taat lah orang tuanya. Nah. Jadi di saat persandingan Muhammad Tamsil lawan Siti Misbah ini, waktu itu kan rame, banyak ada acara macam-macam tuh. Jangan tuh riuh. Orang kampung ini keramian akan bersorak macam-macam. Lalu kan di situ di pinggir sungai ini ada di situ akan nembongutan, ada bubuhan remaja bongutan, bahkan ada yang istilahnya tuh umuran lawan Siti Misbah bongutan di situ. Lalu dari kejauhan di sungai itu terlihat ada seorang gagah berdiri di atas perahu, memakai baju warna putih kemeja, memakai celana warna hitam, dan memakai kopiah hirang, memakai kacamata. Di kedua kanannya mengikuti dua kopor. Di sebelah kanan kopor, sebelah kiri kopor. Cuma kada pinandu lagi siapa ini di perahu. Kada tahu lagi orang kamu. Setelah semakin dekat, ada yang pinandu. Abdullah itu Abdullah. Mbah lain Abdullah itu lain. Abdullah Juhid itu Abdullah Juhid. Maka ada mungkin lebih 10 tahun lebih udah ada kabarnya Abdullah lain lagi. Boy Abdullah. Tapi setelah makin parah belum perahu nih sampai ke tabing. Naik si pemuda gagah ini memijakan tanahnya ke tanah Martapura. Lalu pinandu orang. Oh kada lain lagi. Abdullah Taladan yang datang nanti. Lalu bersurat kakanakan nih mendengar nantu Abdullah, lalu ujar kang Abdullah datang ya. Lalu karamian waktu itu alnya Abdullah datang. Lalu kan sampai di situ memberi salam Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap sahutan oleh orang kampung. Alnya ujar Abdullah, ini apa ini rami benar nih kisahnya nih. Nih pengantin kah? Ini pengantin. Abdullah ikem lawasnya kan ada kabar lah mbak. Sekali datang aku tadi kita pingan Abdullah lawan ikan yang datang nanti yang malah bener aku ada kaum memberi kabar waktu itu zaman penjajahan juga ujar Abdullah di tanah
jur batu pahat Malaysia tuh. Jadi ujar Abdullah memuliki pertanyaannya tadi itu kan pada sengaja kawan ini menanakuni memulik ke situ tuh supaya mengalihkan pandirannya. Karena apa? Orang kampung ini tahu lah bahwa Abdullah Taala dan lawan Said Misbah ini pernah menjalin cinta. Bahkan cintanya itu pun cintanya Abdullah lawan Said Misbah itu kan pernah padam. Walaupun macam-macam yang dilaluinya sudah. Jadi ujar Abdullah bilang siapa nak kawin? Anu ka anak pembakal lah. Artinya kan waktu zaman itu nang besar-besar nih kan selain pada orang saudagar itu kan pembakal. Ujar orang kampung lain Abdullah. Oh siapa nak kawin siapa? Anu ini lalu ada yang datang anak Haji Saleh Abdullah. Haji Saleh mana? Haji Saleh itu bang Abdullah. Ujar orang kampung. Naman, Haji Salih yang itu kah? Ujar Abdullah, siapa ngaran anaknya teh? Kadang menjawab, siapa? Ujar Abdullah ngaran bibinya siapa? Lelaki ini memang tamsil aja kan, tahu ucap ngaran lelakinya. Ujar Abdullah, dan aku bertakon bibinya siapa? Lalu berucap orang kampung, artinya Siti Nisbah yang bersanding tuh mendengar itu langsung panjang Abdullah Taala ini ubah. Rasa bergoyang dunia ini. Lalu Abdullah Taala pingsan sewaktu itu. Jadi kan sewaktu Abdullah pingsan nih diangkat teh, tergugur kan tas di situ. Koper Abdullah nang dua nih. Setelah itu kan terbuka koper tuh penuh sebelah tas nang sebelah kanan penuh berisi dengan kain sungkit tanah Melayu. Sebelah kiri terbuka penuh dengan tata rias yaitu pupur anu buah apa. Lalu dibagusakan kan oleh orang kampung, artinya bagusakan itu anu tasnya bagusakan. Orang kampung ini kan marah saja, bang kesajian ini wajar aja artinya bahwa Abdullah disaut kayak ini. Karena ini kan orang yang pernah dicintainya, bahkan sampai ini pun dicintainya bersanding lawan lelaki lain. Siapapun kada sanggup ujar orang kampung. Ayolah kasih kita angkat, kita bawa ke rumahnya. Lalu kan pas Abdullah digutung waktu diangkat nih kan kakanakan ini bubuhannya ujar kakanakan Abdullah datang lalu mendengar di anjungan situ Siti bahwa waktu bertatelon Muhammad Tamsil. Oh maknya Siti Nisbah kada salah dengar aku Abdullah datang. Imbah itu makin bahantap kakanakan yang makin beparak kan melalui anjungan ini menandu itu karena rumah pondok Abdullah Taala di belakang rumah Haji Saleh. Lalu dibuka oleh Siti Nisbah kan orang bahari kan betirai yang mulai ini kan muhabat itu lalu dibuka oleh Siti Nisbah. Terlihat di situ seorang pemuda sedang tidak sadar diri. Pemuda itu memakai baju putih, celana hitam, kopiah hirang, bersepatu. Dan di samping itu pula orang kampung ada membawakan 2 koper. Dilihat lebih oleh Siti Nisbah setelah parak bener itu. Ternyata Abdullah Taala dan orang yang pernah dicintanya yang selama lebih daripada 10 tahun tidak berjumpa saat ini datang di hari persandingannya pulang. Umajar Siti Nisbah kakak Abdullah datang lalu merabu Siti Nisbah rabah di atas. Nah jadi galuh waktu itu orang kampung umajar anu aja Siti Nisbah itu karena diurang kalau ya masing-masing orang mana nggak orang bungas kan kalau ada menggawe. Jadi masing-masing anggap orang kampung ada Siti Nisbahnya juret pulau kambang hari mungkin pada tuannya mana. Jadi masing-masing tuh ada namanya Siti Nisbah mungkin tuh ini api jarum menyambut tuh karasukan atau kana pulaset masing-masing waktu itu. Lalu habut ini Haji Saleh. Ujar Haji Saleh mau minta orang kamu panggil ya kan bang orang-orang engkau mana nambahi di sini panggil kan. Lalu waktu itu dipanggil 5 orang yang bisa bertambahan. Jadi saikong manambahi ditiup kadang mempan. Nang saikong kalau maniopi ditiupi kadang mempan. Nang ketiga maniupi kada mampan. Nang keempat maniupi kada mampan. Nang terakhir mana bayi orang tua bini-bini waktu itu. Ujar Sidin tadi akan banyak saya cangkir. Lalu waktu itu bermantra kan orang bari mantra jangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarikat kepala kurung ikam ku kurung berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditiup oleh orang tua tadi. Di kulumnya banyak disamburakan kamu Siti Nisbah lalu sadar Siti Nisbah. Iya sadar kadang marga kerasukan sadarnya
ada marga kerasukan orang wujud melihat orang cintainya nih datang itu nama olehnya pingsan itu bukan dengan kerasukan jangan yang mulai tadi disambut lalu banyak udah sadar misbah jadi ujar orang kampung nah iya juga karena pulasit disambut sini digas sudah dan bukan sangkan orang waktu itu marga itu jadi Muhammad Tamsil pun menyangka marga itu jadi dia tertutup kisah di sini tak kisah Abdullah Taladan. Jadi Abdullah dibawahi digutung orang kampung. Setelah itu bermula sadar Abdullah. Ajar Abdullah turunkan aku berjalan seorang. Diturunkan oleh orang kampung ternyata Abdullah ini masih lagi berjalan tuh masih raung lalu diganting. Belum lagi Abdullah Taladan ini masuk ke dalam rumah. Belum lagi Abdullah sampai memijakan batis nih di halaman rumahnya. Penderitaan kan waktunya menjejakkan tanahnya ke tanah Martapura waktu turun dari perahu tuh. Kekacauan ini dapat orang yang dicintainya bersanding lawan lelaki lain. Belum sampai ke rumah pulang, belum menjejak halaman. Ditambah lagi penderitaannya waktu itu. Mama Abdullah meninggal dunia. Mama Abdullah meninggal dunia itu karena apa? Mendengar suara rami di muka rumah Haji Saleh. Terekam lawan anaknya sasak dada. Lalu ngarannya Tuhan berkehendak lah waktu itu. Meninggal dunia. Lalu hatta duduk pulang Abdullah dan Umar ya Allah langkap penderitaanku waktu aku dari Johor Batu Pahat Malaysia waktu itu abah mama masih ada meninggal mama hidup sebatang kara aku lah mama bergelimang dengan kemiskinan memang ada waktu itu peninggalan abah tanah lawan waktu itu ditanami dengan tabung-tabung betah cuma waktu itu halus datang ke Martapura disambut oleh Haji Saleh langkap penderitaanku saja didangsanakan aku oleh Haji Saleh Misbah. Setelah kami mencapai keremajaan, tumbuh perasaan cinta di hatiku dalam Siti Misbah. Siti Misbah pun menyambut perasaan cintaku. Tapi kenapa ujar Siti Misbah? Di saat aku pulang ke tanah Johor Batu Pahat Malaysia, datang kembali aku ke sini ternyata Siti Misbah kawin dengan orang lain. Belum lagi habis penderitaanku waktu itu, kenapa maka mamaku pulang meninggal dunia. Lengkap penderitaanku ujar Abdullah Taladan. Lalu ujar orang kampung berbunyi, Umar Abdullah kasihan ikan. Ikan ini anak yatim Abdullah. Ikan datang ke sini. Orang yang ikan cintai, nang kada bertemu lawan ikan selama lebih daripada 10 tahun. Bersanding lawan lelaki lain. Sakit hati kan. Belum sampai ikan menjejakkan tanah lagi ke halaman rumah kan. Mama ikan bermanja. Oh boy ujar Abdullah. Aku ini ibarat api-api nang nyarak, jangan lagi disimbur lawan minyak gas. Ayo jar Abdullah amang kayak bantu aku bantu akan aku kita mandi kita kubur dan dari dia lalu kan setelah itu masuk Abdullah ke dalam rumah jadi kan di maharagu umahnya lagi kan meninggal ini setelah itu Abdullah memandikan umahnya disembahkan setelah disembahkan dikuburkan setelah selesai disembahkan dikubur Mama Abdullah tadi. Setelah dikubur dibacakan talaqin. Itu kali pertama talaqin bahasa Indonesia dibacakan oleh Abdullah. Ringkas cerita selesai Abdullah Taladan membacakan talaqin. Sanja waktu itu. Lalu Abdullah masuk ke dalam rumah. Sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang bahwa menandakan waktu maghrib telah tiba. Turun Abdullah Taladan berwudu. Tuntung berwudu masuk ke rumah hendak menyalahi lampu. Minyak gasnya ada. Lalu Abdullah Taladan menghadap sembahyang. Setelah itu sembahyang Abdullah Taladan. Tuntung sembahyang Abdullah Taladan berabah di parabahan. Tahu ngot Abdullah Taladan. Umahir Abdullah. Kayak apa Siti Misbah? Orang aku cintai bersanding dengan lelaki yang lain. Lalu pada terasa gulang galik Abdullah Taladan ini sampai pulang waktu Isya terdengar sayup-sayup azan berkumandang menandakan bahwa salat Isya telah tiba. Sembahyang Abdullah Taladan. Tuntung sembahyang Abdullah Taladan bawit berdua berabah pulang di parabahan Umayyah Abdullah ini Isya sudah. Tuntung waktu Isya menandakan bahwa ini kan jam 7:30 sudah. Woi, Abdullah kayak apa ini orang ku cintai. Maaf ini aja malam ini.
Nah, tapi kan waktu itu di rumah Haji Saleh itu acara tahu. Jadi Surabaya bunyi laduman masih terdengar lagi waktu itu. Tahu Mut Abdullah nih. Haji Abdullah Raminya orang bacaraan di situ. Aku di sini menderita seorang. Siti Nisbah berbahagia, aku bersedih di sini. Siti Nisbah tertawa, aku meneteskan air mata. Purunnya Siti Nisbah meninggalkan aku kali. Ujar Abdullah Ta'ala. Setelah itu kan waktu terus berjalan menunjukkan berita. Waktu itu pukul 10 sudah jam 10 waktu itu. Masih lagi suara acara macam-macam lagi masih ada lagi terdengar waktu itu. Masih lagi Abdullah Ta'ala dan gak ada kau menutup mata. Ujar Abdullah, ini jam 10 sudah. 1 mat lagi orang sunyi apa yang digawinya lagi malam ini. Nah. Jadi ujar Abdullah waktu itu, ya Allah, seandainya juga ya Allah ya ulut nih, kadang mungkin mendapatkan Siti Nisbah ini, kadang mungkin ulun bersatu lawan Siti Nisbah, kadang mungkin ulun berjodoh lawan Siti Nisbah, tapi ulun meminta ya Allah, ulun meminta ulun, jadikan ulun udara yang mengalir di antara pernapasannya, yang tidak mungkin akan terpisah sampai detik-detik akhir kehidupannya. Ujar Abdullah berdoa waktu itu. Mendapatkan kan sudah ada kawan, jadi napasnya bareng ujar Abdullah, jadi udara bareng asal kawan beparak ulinya. Abdullah waktu itu. Setelah itu kisahnya Abdullah nih kayak cacing kapanasan. Beberapa berduduk begelang, beguling sampai waktu menunjukkan jam 12 malam, sunyi sudah terdengar orang berjalan bulikan saja. Di waktu itu hanya hari itu gerimis, malam itu gerimis, dingin hawanya, hanya terdengar suara lolongan anjing yang memecah kesunyian malam di waktu itu. Abdullah itu di situ, umahnya Abdullah, sampai sudah waktunya. Kayak apa? Siti Nisbah di situ. Aku di sini kedinginan, ujar Abdullah. Siti Nisbah di situ pada kedinginannya karena ada suaminya, umahnya Abdullah. Kayak hati hendak seorang pak, yang berada di sampingnya, berusaha pengulian baginya. Tapi ngaran juduh kada Dajjal Abdullah. Untungnya ya Muhammad Tansir. Jadi di waktu itu belum tak kisah Siti Nisbah. Nah. Jadi kan di situ tetap waktu di rumah si Haji Saleh ini tuntung sudah bacaraan basilih sudah. Jadi di situ tak kisah Muhammad Tansir. Muhammad Tansir baru kok duduk di bangku di jaranya. Jadi tuntung mai rokok pacul pakai bersih anu ini Muhammad Tamzil ini pacul baju digantung, pacul kopiah digantung, pacul pakai di dada bersih. Jadi kan waktu itu Nisbah itu sudah dalam kelambu lalu dibuka oleh Muhammad Tamzil. Ternyata Siti Nisbah itu jangankan berpakaian, pahalai benang pun gak ada namun tepi batang tubuhnya mulus putih bersih laksana putih basuh. Dibuka, tapi sayang ibu sayang udah Muhammad Tamzil. Kenapa? Bantal sing tinggian bersusun mahalang. Lalu tak umat Muhammad Tamzil. Jadi ujar Muhammad Tamzil di pon. Pian di bini ulun gula sudah tinggi kayak ulun bini pian sudah. Ini bini ulun sudah pian. Pian pun ulun yakin pian bini ulun karena pian jangankan berpakaian ahli Bandung ada memang lebih batang tubuh pian, tapi kenapa dia sayang beribu sayang nih, kenapa bandal jadi basusun sing tinggiannya apa kisahnya jadi bahan kayaknya. Jadi disahut oleh Siti Nisbah, ujar Siti Nisbah, ulun ini ada pang rahasia nah anak ulun ungkap malam ini kepada pian. Ujar Abdullah Ta'ala, ujar Muhammad Tamzil, apa itu di kisahnya pian tahulah. Jadi ulun baharat ini. Kenapa? Ujar Muhammad Tamzil. Ulun ini ada sumpah kayak lawan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu yang pernah ulun cintai, bahkan masih ulun cintai. Memang ulun kada pernah lagi bertemu lebih daripada 10 tahun, tapi ini datang. Oh, mana orangnya? Ujar Muhammad Tamzil kan. Ingatlah tadi waktu kita bersanding di Anjungan. Ingat. Ulun pingsan tadi pian ingat. Sebelum ulun pingsan pian mahir tadi adalah ada yang digutung orang, ada yang diangkat orang seorang laki-laki. Iya ada.
Siapa itu? Ujar Muhammad Abdullah teladan kayak. Kau kenapa nih? Ikam dia sudah sah menjadi biniku. Kenapa jadi ikam memikirkan lelaki yang lain lagi? Kan tahu aja ini ikam sekolah. Ikam paham hukum-hukum agama, tapi kenapa ikam mau memikirkan lelaki yang lain? Sedangkan ikam sudah sah menjadi biniku. Ujar si Misbah kadinya kayak itu kayak. Ulun paham hukum agama. Ulun pun paham artinya seorang istri itu harus taat kepada suaminya, harus melayani seorang suaminya. Tapi kayak ada satu yang mengganjal di hati ulun lagi. Apa itu? Artinya ulun pernah bersumpah lawan kakak Abdullah tadi bahwa ulun haram makan batang tubuh ulun ini mulai rambut sampai ujung kaki. Ulun haram makan batang tubuh ulun ini disentuh lelaki yang lain selain tidur. Ummah ujar Muhammad Tamsil, tahu Muhammad Tamsil. Kenapa maka pernah bersumpah kayak itu? Nah, cuma kan kayak Muhammad Tamsil ini sadar bahwa al-wa'du dainun, ujar Rasulullah, janji itu hutang. Nah, orang alim Muhammad Tamsil, ujar Muhammad Tamsil, ini hutang bang janji. Waktu itu kan kayak apa berjanji, ujar Muhammad Tamsil. Waktu itu disaksikan oleh kesunyian malam, disaksikan bulan dan bintang, bahkan disaksikan oleh Allah. Ulun bersumpah bahwa ulun haram makan batang tubuh ulun mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ulun haram makan batang tubuh ulun ini disentuh lelaki yang lain kecuali sidin. Ujar Muhammad Tamsil. Kenapa maka bersumpah sampai itu? Lalu kayak Pak Abdullah itu menyahut, ujar kakak Abdullah, tersaksikan oleh dia, disaksikan kesunyian malam, disaksikan bulan dan bintang, bahkan disaksikan oleh Allah bahwa cinta, kasih, bahkan nyawa ulun telah tergadai atas nama pian. Ujar sidin kayak itu. Lalu ulun berucap, ya Allah ya Rabbi Tuhan, seandainya, tapi itu kan udah kisah artinya itu ujar sidin itu sesudah kami berucap. Lalu ulun tuh di dalam kesendirian ulun tuh ulun berdoa pulang lawan Tuhan. Artinya seandainya ulun untuk kada berjuluh, kada bersatu lawan Abdullah teladan, maka ulun mohon cabut aja nyawa ulunnya. Jadi ujar Muhammad Tamsil, jadi pangkayak di kehendak ini. Jadi kayak sedangkan pian tahu bahwa janji itu adalah hutang, maka malam ini ulun hendak mencabut janji ulun lawan kakak Abdullah. Titik banyak mata Muhammad Tamsil. Bini sah jadi bini udah orang yang disayangi pulang hendak tulak yang ditanya lakian di tengah malam pulang bujur pang niatnya baik hendak mencabut sumpah, tapi ya lelakian ngaran yang ditanya. Nah, cuma ngaran sayang pun Muhammad Tamsil dan bini. Ujar Muhammad Tamsil, amun kaya itu kaingan ikan untuk mencabut sumpah aja uidinakan, tapi ingat dinglah apabila selesai ikan mencabut sumpah ikan boleh inggih kayak bebaju itu, lalu bebaju sini sebelah pasang baju, pasang serabanya, pasang lalu keluar sampai di tangga, lalu diberi pasan oleh Muhammad Tamsil. Di kakak ada papasan lagi. Ini Abdullah teladan ini orang perantau, banyak penglihat, banyak pendengar, banyak yang dirasakannya sudah. Inya tuh pasti pandai memulus pandir memutar kata. Apabila ada pandir manis dingin, jangan langsung ditaguk. Dikicak dulu hanya ditaguk. Jangan termakan pin lontayonnya. Inggih kayak. Ada lagi pasan ulun ini. Apabila pian sampai ke rumah Abdullah teladan, inya keluar. Apabila inya mempersilahkan pian naik, pian boleh naik satu tangga aja. Apabila melebihi satu tangga, batis pian naik setangga lagi sambil batis masuk ke dalam api neraka. Apabila lebih naik pulang sebelah batis pian, sebikin awak pian dimakan api neraka lainnya. Ingat sumpah ulangnya. Lalu inggih kayak bersalam berangkat sini sebelah. Waktu mengantar kepergian sini sebelah ini, mengikuti lampu lantirakan dari nah banyak mata Muhammad Tamsil ini manitis saja seiring dengan langkah jejak kakinya berjalan di sini sebelah itu. Tak kisah Abdullah teladan dalam rumah. Abdullah teladan ini gulang galik jelek dalam kalam buta. Ujar Abdullah, kenapa nasib kau ini? Jadi waktu itu seandainya Abdullah tuh masih akan nafsunya masih akan bujukan syaitan kalahi pada malam itu. Kada sekali dua kali Abdullah teladan mengambil karis sampan menajak ke pinggang turun ke tanah kaganangan bawa dosa. Ini ampun orang naik ke rumah. Kayaknya satu umat mengambil bangga karis sampan menajak pulang ke pinggang turun ke halaman terkanang pulang. Oh ini bini orang berdosa boleh. Seandainya Abdullah tuh kada paham pakai tasawuf dan tauhid, mungkin kelahi pada malam itu. Cuma Abdullah ini sadar bahwa sekali semesta alam itu sudah diatur oleh ampunnya. Nah, jangan bangsa orang kita mungkin kelahi kan
Tapi ini orang beriman, orang yang tahu di hukum agama. Jadinya sadar bahwa siapa yang sama sekalian itu Tuhan sudah mengatur. Di saat Abdullah ta'amud ulang-kali itu terdengar suara jejak kaki. Terak, 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 terak. Abdullah ini suara orang berjalan dah. Amun yang mendengar suara kayak ini, kayaknya kayak si Misbah pun berjalan. Karena si Misbah ini saya sebelahnya pairnya berjalan. Kadang mau pincang, cumanya bepair mulai kakak-kakak berjalan kayak jadi terak, tak bunyi kalau mau. Ini kan kada sandal lagi waktu itu kalau. Jadi tidak harapan Abdullah. Semakin waktu semakin berparak suara jejak batis sampai di muka rumah Abdullah Teladan. Nah, jadi Abdullah Teladan satu di muka rumahku. Lalu bakatuk. Lalu batu kan mengatuk di tiang tangga. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Kan disahut lagi oleh Abdullah. Kayaknya suara si Misbah oleh Abdullah. Tapi maaf ya, tah malam kami ke rumah kok. Sedangkan inya sudah jadi bini orang, seharusnya menaati dan melayani suaminya. Lalu berkata tok 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 tok, assalamualaikum. Lalu disahut oleh Abdullah Teladan, waalaikumsalam. Lalu siapa pihak ulun kai Siti Misbah. Lalu mengetip Abdullah Teladan ini belunjak tak pungut sama sekali nak kalambut. Abdullah Teladan ini ada maras lagi belunjak. Sampai dia buka keluar rabit ke lambu rambinnya, lalu membuka lawang. Baik dilihatnya memang yang di hadapannya itu adalah Siti Misbah. Lalu ujar Abdullah Teladan, dia naik ke rumah, kada kayak ulun di sini aja. Anak tunggu dulu di sini satu menting lah. Inggih kayak masuk ke dalam Abdullah Teladan, mengambilkan 2 koper. Lalu setelah koper dibawa keluar, berucap Abdullah, ding. Samalam kan pin pernah memindalan ulun apabila ulun bulik dari Johor Bahru batu pahat Malaysia. Pin memindalan ulun. Amunnya kada kau pin menuarakan baju satu kain barang ujar pian. Tapi ini kada dingin. Penuh satu koper yang tiba di sebelah kanan ulun dengan kain sungket kanan Melayu. Dan pian pun pernah berpesan apabila pian bulik karena di Johor batu pahat Malaysia bawakan koper buah apa. Ini dingin sebelah koper yang kiri ini penuh dengan koper buah apa. Maksud hati dingin ulun pernah melihat pian memakai kain sungkit dan Melayu. Maksud ulun pang dingin nang mencium wanginya pupur buah apa itu nang melekat di pipi pian. Tapi apa daya dingin jodoh kita kan ada. Jadi apa nih maksud kedatangan pian kemarin? Ulun ni kada bapak kai. Ulun kan dahulu pernah bersumpah bang pian bahwa ulun harap batang tubuh ulun ini disentuh laki lain kecuali pian. Jadi malam ini kayak karena ulun sah sudah menjadi istri Muhammad Tamsil, menjadi bini Muhammad Tamsil, dia hendak mencabut sumpah ulun itu. Jadi Abdullah Teladan mangka itu ayo ini. Jadi ini bawa ini pakaian pian ini. Pian bagus-bagus ulun lagi. Pakaian yang ulun tukarkan ini bagus-bagus pian ulun lagi. Layaninya dengan baik, taatinya. Ulun bahagia jadi gimana. Jadi waktu itu tersenyum Abdullah nih kisahnya. Lalu disambat oleh si Misbah. Ulun tahu kai senyum pian itu bukanlah senyum kebahagiaan yang sebenarnya kada. Ulun paham kai. Tapi itu kai salah pian juga. Kenapa pian maka dalam lebih daripada 10 tahun itu kada pernah memberi kabar dalam ulun. Ujar Abdullah pian kada tahu ini. Ulun tuh banyak menulis surat tapi sabuting pun kada pernah sampai ke tangan pian. Kenapa? Karena waktu itu disingkap oleh Jepang. Pian tahu lah nih di waktu ulun menulis surat itu di tengah malam ini ulun menulis surat itu ulun tulis dengan kata-kata mutiara bahkan diiringi dengan derayan air mata. Ujar Abdullah Teladan. Jadi ini pian kada salah, ulun kada salah, Jepang nang salah. Tapi intinya ini jodoh kita kada ada. Ujar Abdullah. Jadi maksud pian tadi nih bahwa senyum dan tawa ulun itu bukanlah kejujuran. Memang dengan ulun akui. Seandainya orang yang bersanding lawan pian tuh bukan lain Muhammad Tamsil, tapi ulun yang bersanding lawan pian tuh mungkin dengan senyum dan tawa ulun ini adalah lukisan jiwa yang jujur. Ujar Abdullah. Tapi dengan ini dasar nasib ulun sudah kayak ini. Ulun pahami, ulun sadari sudah bahwa jodoh kita ada.
Tapi ulun dinglah berpesan lampian. Seandainya suatu hari atau suatu saat atau besok terdengar kabar bahwa Abdullah Ta'ala dan telah meninggal dunia, ulun berpesan lampian. Ulun meminta lampian. Tolong ulahkan di situ papan gana-gana tulis di situ. Abdullah Ta'ala dan pernah mencintai pian sampai mati. Ujar si Nisbah, kenapa jadi pian bocap kayak itu? Kada boleh kayak pian bocap kayak itu. Kenapa pian lebih memilih kayak itu? Ujar Abdullah Ta'ala, buat apa ulun hidup hanya bercermin bangkai, lebih baik ulun mati di himpit tanah. Ujar si Nisbah, amunnya kayak itu kayak pian tuh kada bujur-bujur ikhlas melapas ulun ikhlas demi Allah ulun ikhlas. Tapi seandainya ada ucapan atau dari perkataan ulun terlihat atau terlintas di hati pian bahwa kata-kata ulun bukanlah jujur dan memang ulun ada dusta atau terasakan ikhlas bagi pian, itu memang bagi pian aja ingat sejujurnya oleh ikhlas. Cuma ulun meminta itu dia. Seandainya terdengar kabar bahwa Abdullah Ta'ala dan telah mati, ulun minta lawan pian. Tulisakan di situ, ulahkan papan gana-gana tulis di situ Abdullah Ta'ala dan pernah mencintai pian sampai mati. Lalu terdiam sih sebenarnya. Kenapa kak pian jadi kayak itu? Jujur nih ujar Abdullah. Selama lebih daripada 10 tahun itu kada pernah padam perasaan cinta di hati ulun. Ulun sadar ulun ini kada pantas lagi. Ulun sadar aja. Ulun sadar ulun ini orang kada mampu. Dan waktu itu pun ulun masih ingat. Sewaktu ulun masih di Johor Batu Pahat, Malaysia. Abah ulun meninggal, ulun tinggal sebatang kara dalam mama ulun. Bahkan bergelimang dalam kemiskinan. Di waktu itu memang ada peninggalan abah tanah. Cuma kada kawal waktu itu kada payu lagi. Lalu ulun tulakan ke Pulau Borneo, kampung Tanjung Keramat Martapura. Sampai di sini disambut oleh abah pian. Bahkan di situ pakaian dan makan ulun dijamin oleh abah pian. Setelah itu ulun dilaksanakan ulun pian disakulahkan. Lalu di saat ulun remaja tumbuh perasaan cinta di hati ulun. Ulun didingi ibarat menanam sebuah kembang. Ulun siram tiap pagi dan petang, tapi kenapa setelah kembang itu berdaun rimbun berbunga lagi bermadu, kembang lain manisat. Anggap nih ulun itu kong siram hidupannya. Mendengar itu, lalu si Nisbah nih goyang awaknya waktu itu. Karena waktu itu si Nisbah tuh kada terkir lagi, titisan air matanya tuh kada teras lagi. Menitis air mata si Nisbah di pipinya nomontok itu. Abdullah pun kayak itu. Abdullah pun berderai air mata. Lalu Abdullah itu tersungkur di atas tangga itu. Tersungkur Abdullah itu lagi. Sid Nisbah terduduk di bawah. Lalu ngaran kehendak Allah Ta'ala pun. Ngaran kehendak Tuhan. Tuhan ibaratnya kan ngaran kehendak Tuhan nampan berlaku nang waktu itu. Bantuk banyu mata Abdullah Ta'ala dan Sid Nisbah. Kehendak Tuhan berlaku meninggal Abdullah Ta'ala dan Sid Nisbah. Lalu tertutup kisah di situ. Jadi kisah ini waktu itu kan zaman waktu itu masyarakat memberi judul kepada cerita ini, yaitu titisan air mata di akhir hayat. Jadi dalam kisah ini ada aja kalau kita petik. Yang pertama bakti lawan kawitan. Yang kedua cinta orang beriman itu walaupun cintanya bersemi di dalam tubuh namun tidak pernah bersentuh kulit di antara keduanya. Tapi pula apabila bagi orang menuntut ilmu, apabila ini anak bujur-bujur menuntut ilmu, janganlah sekali-kali mencoba untuk menengok ke jendela asmara. Jangan benar menengok ke jendela asmara. Karena apa? Karena walaupun selangkah menang dalam bercinta, 10 langkah gagal dalam belajar. Itu pelajarannya pula. Istilahnya itu kan. Kenapa? Jadi istilahnya kastalan ini jadi mengisahkan masalah cinta. Karena wajah ini ngaran cinta tuh ibaratnya kada tabu, kan bukanlah hal tabu lagi ya kalau di mana aja setiap remaja bahkan hanya taman SD pun sudah mengenal akan arti cinta. Itu bukti kayak